satunya adalah mata kuliah pemetaan terestris. Mata kuliah ini termasuk dalam kategori mata kuliah keahlian program studi atau MKKPS dengan kode SI 135 dengan bobot 2 SKS. Dan mata kuliah ini biasanya diambil atau dikontrak oleh mahasiswa tingkat 1. Dalam mata kuliah ini akan mengkaji tentang prinsip dan dasar survei pemetaan, penentuan posisi horizontal dan vertikal, pengukuran kerangka dasar horizontal maupun vertikal, pemetaan detail situasi, dan visualisasi hasil pemetaan. Capaian akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menghasilkan peta detail situasi sesuai dengan standar yang ada dan dapat mempertanggungjawabkannya. Dalam perkuliahan ini juga terdapat sesi pemberian teori dan juga praktikum lapangan yang berlangsung masing-masing 16 kali pertemuan. Dan juga diberikan tugas berkelompok dengan metode project-based learning yang dikenal dengan final project perkuliahan pemetaan terestris. Pada mata kuliah pemetaan terestris ini terdapat beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu menguasai konsep teoritis survei dan pemetaan serta memiliki keterampilan dalam menerapkan berbagai metode survei dan pemetaan. Kemudian mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya. Kemudian, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Dan juga mampu melakukan survei dalam bidang sumber daya pada suatu wilayah. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu mengolah hasil survei dan menyajikannya dalam bentuk peta. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melaporkan hasil survei, pemetaan, dan informasi geografis yang telah didapatkan. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah pemetaan terestris ini adalah mahasiswa mampu memahami prinsip dasar survei pemetaan, penentuan posisi secara 3 dimensi beserta metodenya, dan juga pengukuran kerangka dasar, baik kerangka dasar horizontal dan kerangka dasar vertikal, serta mampu mengaplikasikannya dalam suatu area. Kemudian, mahasiswa juga mampu dan memahami konsep pembuatan kontur, pembuatan penampang memanjang dan melintang atau profil memanjang dan melintang, serta mahasiswa memahami dan mampu mengaplikasikan pemetaan detail situasi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan hasil final project berkelompok yang telah dilakukan. Mengenai proporsi penilaiannya, yang pertama yaitu dari ujian akhir semester atau UAS sebanyak 35%, kemudian ujian tengah semester sebesar 30%, selanjutnya ada tugas dan laporan praktikum sebesar 20%, dan yang terakhir adalah unjuk kerja sebesar 15%. Baik, karena waktu perkuliahan akan segera dimulai, mari kita menuju ruang perkuliahan untuk melaksanakan perkuliahan mata kuliah pemetaan terestris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Ini adalah pertemuan kita yang kedua di mata kuliah pemetaan terestris, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana mendapatkan informasi posisi dengan metode
sudut dan jarak, atau biasa lebih dikenal dengan metode polar, gitu ya. Oke, mari kita mulai. Di bidang kita yaitu survei pemetaan, ya kan, penentuan posisi itu menjadi aspek yang sangat-sangat penting, ya. Nah, di survei pemetaan itu, ya, kenapa perlu ada penentuan posisi? Karena itu dimaksudkan untuk menentukan posisi geografisnya, ya kan, titik-titik di permukaan bumi. Karena di survei pemetaan kita belajar bagaimana menentukan lokasi-lokasi tadi ya, di titik-titik permukaan bumi itu ada di mana. Nah, mari ini posisi geografis itu ya ditunjukkan nantinya dalam bentuk dan ukuran permukaan bumi, ya kan? Nah, bentuk dan ukuran. Jadi kalau kalian itu nanti tahu posisi geografisnya, maka akan bisa terbentuk bentuk dari objek di permukaan bumi dan ukurannya itu berapa, gitu ya. Nah, oke, sekarang mengenai posisi itu sendiri, ya. Apa sih itu posisi? Saya Bu izin menjawab. Ya, silakan Sasa. Jadi posisi itu adalah lokasi di mana suatu objek berada di dalam suatu ruang, dan biasanya lokasi itu berhubungan dengan objek di sekitarnya. Seperti itu, Ibu. Oke, ya, posisi itu adalah lokasi. Ya, benar. Posisi adalah lokasi. Namun begini, lokasi itu bisa ditentukan secara tepat. Itu bagaimana caranya? Saya Bu mau coba jawab. Oke, silahkan, Rivi. Menurut saya itu dari koordinatnya Bu. Dari koordinat. Oke, apakah benar? Oh ya, dari koordinatnya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke koordinat. Nah, rekan-rekan mahasiswa mungkin sudah tahu ya, ini ada contoh koordinat nih. Ada titik A di 100,100. Contohnya nih. Ya. Oke, di matematika kalian sudah belajar mengenai koordinat kan. Nah, ini ada satu titik A 100,100. Nah, 100 yang depan ya, 100 yang depan ini menunjukkan apa? Ada yang tahu? Kita recall lagi. Ya, atau biasa disebut absis. Nah, yang belakang, 100 yang belakang menunjukkan atau koordinat. Jadi kalau digabung jadinya koordinat. Nah, koordinat ini ya X, Y ini dikenal dengan nama koordinat 2 dimensi, kan? Nah, kalau 3 dimensi itu koordinatnya adalah X, Y, Z. Ya, Z menunjukkan ketinggian. Nah, oke. Mari kita berlanjut ke penentuan koordinatnya. Nah, tadi ya sudah diketahui nih bahwa si A, ya kan, si titik A itu koordinatnya 100,100. Kemudian kalau dari A ingin menentukan atau kita ingin tahu ya berapa koordinat dari titik B, kan? Gimana caranya? Gitu ya. Tanyanya gimana caranya? Nah, oke, gimana sih? Nah, mari kita lihat. Nah, tentunya ada beberapa aspek yang perlu diketahui. Yang pertama adalah jarak, ya. Biasa disimbolkan dalam bentuk D, ya. Jarak ini adalah jarak dari titik A ke B, ya. Nah, jadi jarak dari titik awal ke titik akhirnya. Nah, ini kalau misalnya adik-adik juga pengen ke tempat temennya ya, dari tempat berdiri atau dari rumahnya, nah itu ke arah mana sih saya mau ke tempat si A. Nah, itu harus tahu berapa jaraknya dan berapa sudut ya, sudut alfa ini nanti. Nah, sudutnya hari gimana sih menentukannya ya, jarak dan sudutnya. Nah, oke. Ya. Nah, kalau si jarak ya itu didapatkan dari pengukuran panjang ya. Boleh pakai beberapa instrumen.
Nah, mau pakai peta ukur, mau pakai EDM ya, electronic distance measurement atau yang lain sebagainya boleh. Ya. Nah, dan jarak titik A ke B dan B ke A itu sama, benar ya, sama. Oke, sekarang kita ke sudut. Nah, sudut ini ya, sudut alfa ini nih, sudut alfa ini dia sudutnya diukur ya, diukur dari satu arah referensi. Karena kalau kita nggak punya referensi maka nggak tahu nih base-nya itu di mana. Ya kan? Biasanya referensinya adalah arah utara. Sekarang kita lihat. Kalau azimut itu sendiri adalah sudut yang dibentuk dari arah utara ya ke sini menuju arah tertentu dan arahnya ini searah jarum jam ya, searah jarum jam, jangan kebalik. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih. Gimana cara menentukan koordinatnya? Ya. Kalau tadi sudah diketahui ya, nilai D-nya berapa atau sudah diukur jaraknya berapa, kemudian azimutnya juga sudah diukur, ya kan? Nah, yang harus dicari apa sih? Yang harus dicari itu adalah ya jarak dalam X dan jarak dalam Y dari A ke B atau biasa disebut DX dan DY. Nah, DX itu adalah ini ya, proyeksi ke sumbu X. Nah, jarak dari A sampai sini, ini DX-nya. Ini dan ini sama. Ya. Nah, kemudian ya kan untuk DZ itu adalah jarak terhadap sumbu Y-nya. Nah, dari A ke B. Ini dan yang sini sama. Ya kan? Oke, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara mencari DX dan DY-nya gitu ya. Nah, ternyata ada ya. DX itu dapat dicari menggunakan D sin alfa dan D cos alfa. Oke, mari kita cari kok bisa D sin alfa dan D cos alfa gitu ya. Nah, karena kita di sini di pemetaan tidak hanya belajar hafalan tapi juga belajar mengenai pemahaman ya, konseptual. Oke. Oke ya, kita di sini nih, D sin alfa. Oke, D sin alfa, DX, yang ini yang mau dicari, ya kan? Nah, berarti kita harus, yang pengen dicari adalah yang ini nih. Nah, kita kembali lagi ya ke materi-materi sebelumnya atau mungkin sudah disampaikan di mata kuliah yang lain, yaitu matematika mengenai trigonometri. Ya, trigonometri. Karena apa? Ini diketahui, ya, azimutnya diketahui. Kemudian yang ini tegak lurus, ya kan? Nah, yang ini jelas tahu sudutnya berapa, ya kan? Nah, tapi kita akan memanfaatkan bilangan si azimut, ya, bilangan si azimut. Sehingga ya kalau DX ya kita misalnya akan pakai sin ya. Sin dari alfa adalah ini ya depan DX per ayo depan miring D. Nah, gini kan? Nah, ini kalau diubah ya, yang akan kita cari adalah DX-nya, maka menjadi DX sama dengan apa? D sin alfa. Nah, begitu. Sama kan? Nah, ini. Nah, yang Y juga sama, tapi tidak pakai sin. Ya, dia pakai cos, ya kan, kosinus. Ya. Cos itu yang ini dibagi D, ya kan. Nah, jadi sama dengan ini, DY sama dengan D cos alfa, gitu. Ya, lanjut. Oke, baik. Nah, yang
yang akan dicari itu adalah apa di sini? Nah, yang akan dicari adalah berapa proyeksi, ya kan, dari X dan Y, jarak proyeksinya. Ya, nah ini kan terproyeksi nih di sini, dan ini juga terproyeksi di sini. Nah, A ini 100 kan letaknya 100 di sini, kemudian B ini yang mau kita cari itu kalau secara sumbu X ya, ini kan letaknya ada di sini, ya kan? Nah, terus yang Y juga sama, ya kan? Y-nya A itu ada di sini juga. Nah, Y-nya B itu ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan cari berapa nilai DX-nya. DX-nya kita bisa cari pakai rumus ini. DX sama dengan D sin alfa dan DY sama dengan D cos alfa. Nah, ini adalah rumus dari trigonometri ya, trigonometri. Oke. Kok bisa nih DX-nya D sin alfa? Mari kita lihat ya. DX itu adalah yang ini yang mau dicari. Terus kemudian kita ingin mencarinya menggunakan prinsip trigonometri yang bisa dipakai, yaitu sinus. Sinus itu kan depan dibagi miring, ya kan? Depan dibagi miring. Berarti sinus alfa ya, yang ini azimut ini sama dengan depan dx per d ya. Nah, oke, kemudian dx-nya yang pengen dicari nih, berarti dx sama dengan d sinus alfa, ya kan? Sama. Yang y sama juga cos, ya kan? Cos alfa. Nah, kenapa cos? Ya kan? Karena ya ini kan yang ingin dicari, ini atau ini. Ini sama nih. Ini sama, besarnya sama, ya. Nah, si ini pakai cos. Kenapa? Karena cos itu yang bisa memfasilitasi mencari sudut mencari jarak sampingnya, ya kan? Nah, oke, di sini. Makanya dia jadi cos alfa sama dengan mana nih? DY, ya kan? Nah kan, per D. Nah, jadi DY sama dengan D cos alfa. Ya. Nah, ini ya, kenapa diberikan? Karena agar adik-adik ini ya, kalau misalnya tidak mengingat si rumus, maka bisa mencari sendiri. Ya, menggunakan logika analitis ya. Jadi bisa dicari sendiri. Oke, lanjut ya. Oke, sudah ya ketemu dx dan dy-nya. Nah, tidak selesai sampai di situ karena yang ingin dicari adalah ini kan. Berapa? Ya. Atau mungkin saya lebih lebih mudahnya adalah begini. Ya. Nah, nilai bx-nya berapa dan by-nya berapa? Atau mungkin lebih enak begini deh. XB, YB. Nah, itu berapa? Itu. Oke. Ada caranya dong. Nah, berarti ya. Sekarang mari kita lihat. Kita sudah berdiri di sini nih, ya. Di A. Koordinatnya adalah 100,100. Terus ya, kita sudah tahu nih dx-nya berapa. Nah, jadinya B ya, kita dapat dari yuk, ada yang tahu? Yang jelas koordinat XA ya. Nah, karena awalannya ditambah apa? Ditambah iya, yang ini. DX gitu ya kan? Benar. Ini dari sini terus tambah DX. Sampai deh ya kan? DX B. Nah, sekarang YB. Ya. YB ini dapatnya berarti dari YA plus DY.
Nah, ya. Sekarang kita cek ya pemahaman adik-adik rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi mohon dikeluarkan kertas ya, boleh 1 lembar, kemudian diberikan nama, NIM dan juga kelasnya. Ya, silahkan ini dapat dikerjakan ya. Oke. Nah, sambil menyiapkan kertasnya, ini saya akan jelaskan. Nah, kalau tadi ya kan ada di kuadran 1 atau ada di sebelah sini ya kan. Sekarang posisi yang ingin dicari ada di kuadran 2. Nah, diketahui jarak AB itu masih sama 100 meter, kemudian azimut B ke A. Ya, azimut B ke A itu 200 derajat, 20 menit, 20 detik. Nah, berapa koordinat A-nya? Oke, boleh ya, silahkan. Akan dikumpulkan ya, dari belakang boleh disalurkan untuk ke depan ya, nanti di sini saya ambil. Nah, jawabannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, bisa dilihat. Baik, sekarang ini sudah selesai, sudah terkumpul dan masuk ke aplikasi dari penentuan posisi yang tadi adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa sudah pelajari ya. Nah, ini di sini ada gambar mengenai bangunan ya, bentuk bangunan nih. Bangunannya A, B, C, D, E, F, G ya. Nah, gimana cara kita memetakan ya si bangunan tersebut dan nanti bisa digambarkan dalam bentuk peta. Nah, berarti kan harus tahu posisi dari pojok-pojoknya, pojok-pojok bangunannya. Nah, untuk mendapatkan nilai pojok-pojok bangunannya berarti tadi memakai cara yang metode polar, salah satunya. Ya. Banyak metode yang lain, tapi karena hari ini kita mempelajari metode polar, maka nah kita pakai metode polar di sini. Oke. Nah, misalnya nih, kita ingin mencari A ya, XA dan YA dari si A besar. A besar ini ya, titik di A besar ini adalah titik ikat atau titik kontrolnya ya, atau mungkin kalau tadi namanya titik awalnya ya. Nah, oke, dari sini berarti harus diukur apanya? Panjangnya ya kan, D-nya, kemudian ini arah utara, berarti ini azimutnya ya, seperti itu. Nah, untuk yang B juga untuk yang titik-titik lainnya, untuk yang titik-titik lainnya juga sama. Ya, misalnya titik G nih. Nah, nih. Nah, kalau misalnya ada yang tidak terlihat, ya, misalnya titik E atau F, maka ya kita bisa beralih nanti awalnya atau titik awalnya tidak dari A lagi, titik ikatnya tidak dari A tapi dari B. Jadi ke sini, ya, terus ini ke sini. Dicari azimutnya yang sini, azimut, kemudian jaraknya di sini, begitu. Ya, cukup bisa dipahami, rekan-rekan semua. Oke, ya, terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Oke, Artanti. Saya ingin bertanya, Bu. Semisal koordinat yang kita pakai itu pakai sistem referensi yang lain gitu, misalkan dari UTM, apakah cara yang tadi dijelaskan sama Ibu itu masih bisa berlaku atau tidak, Bu? Masih, ya, jawabannya masih bisa berlaku. Ya, caranya sama, tinggal nilai koordinatnya ya dimasukkan nilai koordinat titik awalnya berapa, kemudian dicari titik akhirnya, begitu. Pertanyaan selanjutnya,
Jadi siapa ya? Boleh? Ya Bu, izin bertanya, kalau gitu Bu diketahui dua koordinat, nah apakah bisa itu koordinat itu dibalik gitu untuk mengetahui berapa jarak sama azimutnya? Oh, baik, pertanyaan yang bagus ya. Untuk ini, baik. Misalnya yang diketahui itu adalah dua titik ya. Jadi A dan B itu diketahui koordinatnya. Kemudian kita ingin nyari nih ya besarnya jarak dan juga azimutnya gitu ya. Bisa sebenarnya ya, bisa. Sebenarnya ini adalah materi selanjutnya ya, materi di pertemuan selanjutnya. Nah, namun saya akan jelaskan sedikit ya. Misal sudah diketahui nilai B-nya berapa, seperti ini. Nah, oke. Ya, misal di sini B-nya adalah 200,200 gitu ya. Nah, gimana cara mencari si jarak ya? Jarak tetap diukur biasa kalau misalnya diukur, tapi kalau sudah diketahui seperti ini, jaraknya menggunakan ini DAP atau DPA sama dengan akar XB min XA kuadrat plus YB min YA kuadrat. Nah, ini untuk jaraknya ya. Nah, kemudian untuk azimutnya ya, azimut misal azimut AB ya. Nah, itu dicari menggunakan arkes tangan ya. Arkes tangan delta X dan delta Y. Gitu. Oke. Baik. Ya, saya kira hari ini cukup ya. Ya, kita cukupkan hari ini. Ya, untuk hari ini ya tadi materinya ya, tujuan dari materi hari ini rekan-rekan mahasiswa ini dapat menentukan posisi dengan metode polar dan akhirnya sudah terjawab kan bagaimana cara menentukan posisi dengan metode polar. Yang tadi ya, yang harus dicari dulu nilai dx dan dy-nya. Cara mencari nilai dx dan dy-nya seperti tadi ya, jarak dikali sin azimut untuk dx dan dy-nya adalah jarak dikali kosinus azimut. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini adik-adik dapat melihat referensi atau rujukan ya. Ini yang rujukan yang kami pakai dari Purcell, Edwin, Basuki Slamet, Wongso Sucitro, Sosro Darsono, atau ini buku pengantar pemetaan terestris ya. Nah, oke, baik. Karena waktunya sudah habis juga ya, mari kita akhiri hari ini ya. Terima kasih sudah hadir semuanya. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat dan kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.